Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dapat teman kencan dari sosial media, seorang pria di Sumedang malah jadi korban pencurian. Kematian wanita terbakar dalam kamar kos masih jadi misteri. Polisi dalami dugaan tindak pembunuhan oleh sang kekasih. Seekor monyet ekor panjang berkeliaran di lingkungan permukiman Melong Cimahi. Warga khawatir diserang. Penyaluran bantuan beras sebanyak 20 kg masih terus dilakukan. Di Pantura Pusaka Nagara Subang, ratusan ibu-ibu rela antre panjang demi mendapatkan beras yang mereka butuhkan. Antrean panjang warga terjadi di kantor desa Pusaka Ratu, Kecamatan Pusaka Nagara, Kabupaten Subang. Antrean yang didominasi ibu-ibu ini terjadi sejak pagi untuk menerima bantuan beras dari pemerintah sebanyak 20 kg. Semoga bermanfaat untuk masyarakat desa Pusaka Ratu. Ini untuk bulan apa aja? Untuk bulan Juni dan Juli. Ini ngantri udah biasa seperti ini? Ngantri udah biasa. Ya, Sejak jam berapa? Hah? Sejak jam berapa ngantri? Sejak jam 8 sampai sore hari. Meski harus mengantre, namun raut bahagia terpancar dari wajah mereka. Sebab saat ini harga beras dirasa cukup mahal, sedang kondisi ekonomi keluarga mereka pas-pasan. Bu ya? Senang sekali Pak, dibantu ya, ya Allah, lagi susah kayak gini Pak, dibantu sama desa gitu ya, ada bantuan, lagi beli beras susah itu. Beras lagi mahal sih ya? Lagi mahal Pak, ya susah lah, laki-laki nganggur, habis operasi lagi saya. Oh, Ibu dapatnya udah berapa kali? Baru sekali, Baru sekali ini. baru ini pertama ini di sini, Jadi senang? ya senang dong. Dapat berapa ini? Dapat 2 karung. 2 kali. Jumlah warga penerima bantuan beras di Desa Pusaka Ratu mencapai 911 keluarga. Untuk mengambil bantuan, warga cukup memperlihatkan kertas undangan dari pemerintah desa dan memperlihatkan KTP untuk kemudian difoto oleh petugas yang menyalurkan bantuan. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Meski Bulog Cabang Subang telah menyalurkan bantuan pangan beras sejumlah 4.500 ton kepada warga di 2 kabupaten, harga beras tidak juga turun. Bulog Cabang Subang mengklaim telah menyalurkan bantuan pangan beras bagi 227.685 penerima bantuan pangan atau PBP di wilayah 2 kabupaten yakni Subang dan Purwakarta. Dalam bantuan pangan beras untuk periode Juni dan Juli 2025, Bulog Subang telah menyalurkan sedikitnya 4.500 ton beras. Setiap penerima bantuan memperoleh alokasi sebanyak 20 kg beras. Total Subang 4.553 ton. Ada kendala nggak Pak dalam penyaluran ini Pak? Kendala di penyaluran sih, karena ini masih program baru, kita harus pendekatan dulu ke pihak-pihak desa untuk menerima bantuan itu sih. Memang ini dari Januari ke Juni kan tidak ada penyaluran, jadi kita harus silaturahmi dulu ke desa bahwa ini ada program pemerintah pusat untuk masyarakat di daerahnya untuk menanggulangi harga beras yang sudah menaik ini, dan untuk tingkat inflasi ini kita jaga dengan baik. Meski ribuan ton bantuan pangan beras telah mengucur ke masyarakat, program ini belum berpengaruh terhadap harga beras di pasaran. Hingga saat ini warga mengeluh harga beras belum juga turun. Mereka pun terpaksa mengurangi konsumsi nasi karena daya beli yang terbatas. Justru harga beras sekarang itu mahal. Oh masih mahal? Masih mahal. Kira-kira berapa itu? Biasanya saya beli 25 kilo, sekarang malah dikurangi, saya beli sepaling 10 kilo, dikarenakan mahal. Harga sekarang nggak rata, ada yang 12, kayak ini harga mah ada yang 13 per liter. Untuk beras medium? Selain untuk kebutuhan bantuan pangan, Bulog Subang saat ini juga melakukan pengepakan ulang beras kemasan 20 kg menjadi kemasan 5 kg sebagai persiapan program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) alias beras operasi pasar. Diharapkan dengan beredarnya beras SPHP nantinya, harga beras akan bisa diturunkan. Zainal Arifin melaporkan dari Subang.
Harga bawang merah di Pasar Induk Cikurubu, Kota Tasikmalaya sebulan terakhir merangkak naik. Harga yang makin mahal membuat pedagang mencari bawang merah yang lebih kecil untuk diecer. Naiknya harga bawang merah di Pasar Induk Cikurubu, pasar terbesar di wilayah Priangan Timur ini, sudah dirasakan oleh para pedagang bawang merah sejak sebulan terakhir. Saat ini harga bawang merah dijual di kisaran Rp45.000 per kilogram. Bawang yang dikirim dari Jawa Timur ini diakui pedagang sudah lama mengalami kenaikan akibat menurunnya pasokan dari petani. Akibat gagal panen, pasokan menurun, bahkan bawang merah asal Brebes, Jawa Tengah sudah sulit diperoleh. Harga bawang lagi mahal. Udah berapa lama ini harga mahal, Pak? Kisaran 1 bulanan. 1 bulanan ya. Ini barang dari mana nih, Pak? Ini bawang dari Nganjuk, Jawa Timur. Oh gitu. Kalau yang biasanya Brebes ada, Pak, yang antar sini, Pak? Brebes ada, cuman kurang tahu tahun ini agak kurang itu, nggak ada masuk. Mahalnya harga bawang kira-kira penyebabnya apa, Pak? Ini gagal panen kebanyakan ya. Pasokannya kurang ya, Pak ya? Jawa Tengahnya ya gagal panen. Seperti Demak, Jogja, biasanya banyak, sekarang nggak ada. Konsumen agak ya musim sepi-sepi sekarang. Rada menurun, Pak ya? Saking mahalnya bawang merah, membuat para pedagang kecil yang mengambil stok dagangan mereka ke pasar Cikurubuk harus memilih ukuran bawang yang lebih kecil lagi, agar harganya masih terjangkau konsumen dan pedagang masih bisa mendapatkan untung. Sedang milihin apa ini, Pak? Bawang. Yang dipilih yang seperti apa, Pak? Yang sedang gajaran. Milih yang gede-gede gitu, Pak? Kenapa, Pak? Ini buat daya jangkau beli. Oh, sama Bapak dijual lagi? Iya. Kalau yang gede-gede nggak laku atau gimana, Pak? Ya, kurang laku. Pak, ecer berapa, Pak? 1.003 biji. Iya. Sebelumnya berapa, Pak? 502 ya. Ada protes nggak, Pak, dari pembeli? Ya, mungkin ada yang gimana orangnya gitu. Semakin mahal aja ya, Pak ya. Saat ini di Pasar Induk Cikurubu, Kota Tasikmalaya, bawang merah yang dijual selain dipasok dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, juga berasal dari wilayah Garut dengan harga yang lebih murah. Harganya yang lebih murah dengan ukuran lebih besar membuat sebagian pembeli mulai beralih ke bawang lokal. Harga diperkirakan akan kembali turun jika petani mulai panen dan pasokan meningkat. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Seekor monyet berukuran besar dengan ekor panjang yang masuk ke permukiman di kawasan Melong, Cimahi Rabu pagi membuat warga gempar. Tidak biasa ditemui di tengah permukiman, warga khawatir monyet yang berkeliaran bisa mengancam keselamatan anak mereka. Munculnya seekor monyet ekor panjang di tengah permukiman membuat warga di kawasan Melong, Kota Cimahi dalam beberapa hari terakhir heboh. Monyet berukuran besar yang hanya seekor itu dengan lincah berjalan dari atap satu rumah warga ke atap rumah warga lainnya. Dan bahkan, ia bisa berjalan meniti kabel listrik dan jaringan internet untuk berpindah tempat mencari makan. Munculnya monyet ekor panjang yang mondar-mandir di lingkungan permukiman mereka membuat sebagian warga resah. Meski hanya satu ekor, warga khawatir monyet ini bisa menyerang atau menggigit anak kecil yang sedang bermain. Warga menduga hewan liar ini adalah monyet peliharaan yang lepas, sebab di kawasan Melong tidak ada areal hutan. Monyet punya warga atau liar, Kang? Liar kayaknya mah. Kemungkinan liar ya, Pak. Tadi ada berapa ekor, Kang? Yang satu. Sekarang masih kabur-kaburan berarti ya, Pak ya? Iya. Baru saja. Ke belakang. Tapi kalau misalkan ada monyet liar gitu, menimbulkan kekhawatiran nggak buat warga? Ya pasti. Pasti atuh monyetnya kobo gede gitu. Saya kan di sini Takut gigit atau gimana, Kang? Ya, takut gigit. banyak anak-anak. Tidak hanya berkeliaran di Melong, hewan yang menyerupai babon ini rupanya sudah berpindah-pindah lokasi ke wilayah Cijerah dan kebun kopi. Warga yang khawatir berharap agar dinas terkait atau Badan Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jawa Barat dapat menangkap hewan liar tersebut. Muhammad Abbas melaporkan dari Cimahi.